Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini, kita akan lanjutin materi yang udah kita bahas kemarin, yaitu berkaitan dengan soal TIU CPNS 2023. Tapi kali ini kita akan membahas bab yang berbeda ya, yaitu adalah bab soal cerita. Sebagai informasi, soal ini juga sering kali, bahkan saya lihat beberapa kali di FR CPNS tahun 2021 maupun FR kedinasan itu keluar, yaitu berkaitan dengan soal cerita. Nah, nanti di sini kita akan bahas dan kita akan bedah trik-triknya gimana caranya mengerjakan soal yang seperti ini. Dan sebagai informasi nanti kita juga akan update video terbaru. Nanti nunggu saja. Habis video ini nanti tayang di YouTube, mungkin ya 1-2 hari lagi akan kita tayangkan terkait dengan informasi terupdate yang udah resmi ya teman-teman. Mungkin bisa buat persiapan atau gambaran nanti pengen masuk formasi apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel Tambah Paham. Oke, langsung saja ke dalam soalnya. Kita bisa lihat nanti di sini terkait dengan soal yang nantinya teman-teman mungkin akan dapati lagi, walaupun mungkin berbeda soal ya, tapi inti atau konsepnya kurang lebih bisa aja sama. Jadi di sini kalau kita baca bareng-bareng ada sebuah cerita yang menyatakan bahwa seekor sapi itu dapat menghabiskan sekarung rumput dalam waktu 2 hari. Seekor kambing dapat menghabiskan sekarung rumput dalam waktu 6 hari, sedangkan seekor kuda dapat menghabiskan sekarung rumput yang sama dalam waktu 3 hari. Jadi intinya ini ada sekarung rumput tapi dimakan oleh 3 jenis hewan yang berbeda dan tentunya waktu untuk menghabiskannya juga berbeda. Dikatakan di sini, jika ketiga hewan tersebut itu memakan sekarung rumput tadi secara bersamaan, berapakah waktu yang dibutuhkan agar rumputnya itu bisa habis? Ketika teman-teman nanti ketemu soal yang berbasisnya seperti ini atau soal yang menanyakan waktu ketika pekerjaannya atau apapun dilakukan bersama-sama dengan jenis-jenis yang berbeda. Jadi kan misalkan ada sapi, ada nanti kambing, ada tadi kuda, itu melakukan hal yang bersama-sama, ditanyakan waktunya, teman-teman bisa menggunakan rumus ini, yaitu 1/T atau 1/waktu total itu sama dengan 1/T1 tambah dengan 1/T2 kemudian tambah dengan 1/T3. Jadi teman-teman nanti bisa dapat gunakan rumus ini ketika nantinya ketemu soal yang berbasisnya adalah berbasis penggabungan pekerjaan bersama-sama dan ditanyakan waktunya. Jadi misalkan nanti ketemu ada 4 bisa nggak? Bisa. Jadi misalkan ini ada lagi, kita bayangkan ada ayam. Ayam itu menghabiskan sekarung rumput ya, misalkan dalam waktu 10 hari, maka tambah aja. Ditambahi di sini, nanti dapatnya 1/T4 dan seterusnya. Jadi ini tadi menyesuaikan berapakah jenis hewannya, atau jenis pekerjanya, atau jenis orangnya. Jadi di sini bisa tidak hanya 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Oke. Nah, kita gunakan di sini, kita langsung ke bagian poinnya. Kita gunakan di sini, saya langsung gunakan 1/T sama dengan 1/T1 tambah 1/T2, kemudian tambah 1/T3. Jadi kita gunakan ini, masukkan angka-angkanya. Tadi T1 misalkan saya ambil dari awal ya. Waktu pertama adalah dari sapi, itu berapa? 2, alias 2 hari. Kemudian waktu kedua dari siapa? Waktu kedua dari kambing, berapa itu? Berapa? Di sini ada 6 hari, 1/6. Tambah dengan waktu ketiga siapa tadi? Di sini ada kuda, berapa waktunya? Ada 3 hari. Maka didapati 1/T, ini kita samakan penyebutnya, cari angka yang bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 6, dan bisa dibagi dengan 3. Berapa angkanya? Oh, saya ambil aja 6. 6 bagi 2 dapatnya adalah 3. 3 kali 1 dapat T3. 6 bagi 6 dapat T1. 1 kalikan 1 dapatnya adalah 1. 6 dibagi 3 kan dapatnya 2 ya.
2 kalikan 1 dapatnya adalah 2. Nah, kita hitung 1 per T, atasnya dapat 6 per 6, bawahnya 6 juga. Nah, ini belum selesai. Ini masih perlu kita balik. T itu sama dengan 6 per 6. Ini nggak kelihatan efeknya, tapi nanti misalkan angkanya berbeda ya, itu akan kelihatan efeknya. Jadi, jangan lupa untuk membalik dulu posisinya dari bawah pindah ke atas, bawah ini juga akan pindah ke atas. Maka dapat berapa? Dapat T1 hari. Oh, berarti yang dibutuhkan oleh 3 hewan itu ketika nanti makan rumput bareng-bareng dengan jumlah rumput yang sama, otomatis dia itu hanya butuh waktu 1 hari. Itu ada di opsi apa? Oh, ada di opsi bagian A. Oke, gampang banget ya. Jadi kuncinya ingat rumus yang dipakai 1 per T. Ini rumus yang nanti teman-teman bisa pakai. Oke, kita coba lihat soal yang lebih susah lagi. Oke, lanjut soalnya. Kita lihat di sini ada soal cerita. Dikatakan Andi dapat membuat sebuah boneka dalam waktu 20 menit. Budi dapat membuat sebuah boneka dalam waktu 30 menit, sedangkan Cinta dapat membuat sebuah boneka dalam waktu 60 menit. Jika Andi, Budi, dan Cinta melakukan pekerjaan bersama selama 5 menit, hitung berapa bagian boneka yang dapat diselesaikan oleh mereka. Jadi ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu adalah mencari waktu ketika mereka mengerjakan bersama-sama. Ini enggak, yang ditanyakan berapa bagian. Ketika nanti teman-teman semua ketemu dengan soal ini, yang teman-teman harus tahu itu adalah kita gunakan rumus namanya JKW, ya, atau kadang-kadang disingkat pakai persamaan Pak Jokowi, JKW. Nah, ini nanti kita gunakan di dalam mengerjakan soal seperti ini, teman-teman. Di mana J itu jumlahnya, K itu kecepatannya, dan W itu adalah waktunya. Jadi nanti kita sedikit ada pengembangan di sini. Tadi tak ulang lagi, yang bagian J ini adalah bagian jumlah. Kemudian K adalah kecepatannya. Kemudian nanti ada W, itu adalah siapa? Adalah waktu. Kemudian kalau kita pengen ngitungnya gimana? Gampang. Misalkan, saya pengen cari jumlah boneka atau jumlah bagian boneka. Maka J, ini kan J nih, tak tutup. Misalkan tutup gini, berarti menyisakan apa? Menyisakan KW alias jumlah itu sama dengan K kali W. Contoh lagi, saya pengen cari kecepatannya si Andi berapa sih buat boneka? Maka K tak tutup, tinggal J dan W. J di atas, W di bawah, maka bacanya kecepatan sama dengan jumlah dibagi dengan waktu. Dan seterusnya. Oke, jadi konsep ini nanti kita gunakan dalam mengerjakan soal pengembangan ketika basisnya seperti ini. Coba kita lihat dulu. Ini kan kalau kita cek, dia dikatakan Andi, Budi, dan Cinta melakukan pekerjaan bersama-sama. Kalau dia bersama-sama, maka nanti otomatis kecepatannya juga harus bersama-sama dong. Digabung berarti kan? Maka cari tahu dulu. Dicari dulu kecepatan daripada si Andi, Budi, dan Cinta. Misalkan kita coba cari rumus K. Apa tadi K? K sama dengan J dibagi dengan W. Jumlahnya dibagi dengan waktunya. Kalau gitu kita cek K Andi, kecepatan Andi. Dia dapat membuat sebuah boneka. Berarti kan 1, jumlahnya 1, waktu yang dipakai 20 menit. Ini yang Andi. Pindah ke yang si Budi. Coba kita cek lagi, sama sebuah boneka, maka 1 dibagi dengan tadi apa? Dikatakan Budi dia adalah 30 menit. 1 per 30. Pindah ke yang Cinta, berarti KC sama dengan tadi apa? Jumlahnya 1, sebuah kan 1 ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan oleh Cinta itu 60 menit, maka 60. Ini kecepatan mereka. Ketika tak gabung kecepatannya, maka kecepatan totalnya sama dengan kecepatan Andi
tambah dengan kecepatan Budi, tambah dengan kecepatan Cinta. Karena dia bilang Andi, Budi, dan Cinta melakukan pekerjaan bersama-sama. Berarti mereka kecepatannya digabung, dimasukkan tadi di sini. Nah, dapat T1/20 tambah 1/30 tambah 1/60. Dapat angkanya, jangan lupa untuk menyamakan penyebut aja biar lebih gampang. Cari angka yang bisa dibagi dengan 20, dibagi dengan 30 bisa, dibagi 60 juga bisa. Misalkan tak ambil aja angka 60. 60 dibagi 20 dapat T3. 3 kali 1 dapatnya adalah 3. 60 dibagi dengan 30 dapat T2. 2 dikalikan 1 dapatnya adalah ya 2 lagi. Kemudian 60 dibagi 60 1. 1 dikalikan 1 dapat T1. Maka kecepatan total mereka adalah 6/60. Ini dapat tak sederhanakan menjadi 1/10. Inilah kecepatan mereka bareng-bareng. Artinya mereka akan bisa mengerjakan sebuah boneka dalam waktu 10 menit. Tapi yang ditanyakan di situ nggak seperti itu. Dia bilang tadi, dia bilang Andi, Budi, Cinta itu melakukan pekerjaannya selama 5 menit. Yang ditanyakan berapakah jumlah bagian boneka yang dapat diselesaikan. Berarti kita ngitung menggunakan J. Rumus J apa berarti? J sama dengan K kali W. J-nya kamu tutup, kelihatan K sama W. KW itu kan dia sampingan. Sampingan itu dikali. Dapat tak tulis J sama dengan K kali W. Oke, maka tak masukkan tadi K-nya dapat T1/10. Waktu mereka melakukan bersama-sama 5 menit, maka kalikan dengan 5. Oh, berarti yang terlihat 1/10 kali 5 dapat T1/2. Alias berapa? Alias yang terjadi mereka bisa mengerjakan setengah bagian. Oke, jadi jawabannya apa? Oh, jawabannya ada nih. Jawabannya ada pada opsi yang bagian B. Jadi nanti kalau ketemu ada soal pengembangan seperti ini, tanyakan berapakah bagiannya, berapakah kecepatannya, dan sebagainya, itu konteks yang menggunakan JKW. J jumlah, K kecepatan, W adalah waktu. Oke, gampang banget toh. Kelihatannya susah, tapi sebenarnya ini adalah soal yang gampang selama kita tahu dan paham konsepnya. Oke, kita coba lanjut ke soal ketiga. Oke, kita lanjutkan di soal selanjutnya. Ini kalau kita cek ada soal yang hampir sama kayak tadi, tapi di sini kalau kita lihat sedikit berbeda di bagian pertanyaannya. Coba kita baca dulu. Untuk melakukan pekerjaan yang sama, si A itu membutuhkan waktu 80 hari. B membutuhkan waktu 60 hari. C membutuhkan waktu 40 hari. Mula-mula B dan C secara bersama mengerjakan pekerjaan tersebut selama 12 hari kemudian berhenti. Jika A ingin menyelesaikan sisa pekerjaannya, hitung waktu yang dibutuhkan A agar bisa selesai. Coba kita lihat dulu. Tadi dikatakan di sini yang bekerja bareng-bareng adalah si B dan si C. Teruskan dulu. BC itu bekerja bareng-bareng mengerjakannya adalah 12 hari. Maka kita coba cari berapakah kecepatan gabungan B dan C. Lebih amannya kita tuliskan dulu aja kecepatan masing-masing orangnya. Oh, tadi kecepatan A itu mengerjakan pekerjaan yang sama. Berarti sebuah pekerjaan tak tuliskan jumlah pekerjaannya 1. Itu waktunya si A adalah 80 hari. Kemudian yang B tadi, dia bilang sama pekerjaannya 1, sebuah pekerjaan atau suatu pekerjaan, tapi waktunya 60 hari. Kemudian yang C itu dia juga mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi waktunya hanya 40 hari. Dapat kecepatan A, kecepatan B, dan kecepatan C. Sekarang kita lihat di sini. Mula-mula B dan C itu
dia mengerjakan bareng-bareng. Maka kita cari kecepatan gabungan mereka. Kita sebut sebagai KBC. Sama dengan berapa? Berarti sama dengan KB tambahkan dengan KC. Dimasukkan angkanya tadi KBC itu sama dengan 1/60 tambah 1/40. Kita cek di sini kan? Kita cek di sini disamakan bagian penyebut kayak tadi yang kita kerjakan di soal nomor 1. Ini dapat T, misalkan saya ngambil 120 aja. Angka yang bisa dibagi 60 sama 40, salah satunya 120. Kita cek 120 dibagi 60 dapatnya berapa? Dapatnya 2. 2 kali 1 dapatnya adalah 2. Oke, pindah yang bagian kanan. 120 dibagi 40 berapa? Dapatnya adalah 3. 3 kali 1 dapatnya 3. Maka total kecepatan si B dan C itu dapatnya 5/120. Kita sederhanakan. Kalau kamu cek atasnya bagi 5, bawahnya bagi 5. Kalau atasnya bagi 5 dapatnya 1. 120 yang bawah bagi 5 dapatnya berapa? Dapatnya 24. Artinya ketika B dan C itu melakukan pekerjaan yang sama bareng-bareng, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut hanya dalam waktu 24 hari. Ingat, satu pekerjaan tadi mereka bisa kerjakan dengan sangat cepat, yaitu 24 hari. Sekarang yang ditanyakan adalah kalau A itu pengen menyelesaikan sisa pekerjaannya. Berarti kalau kita pengen tahu berapa waktunya si A menyelesaikan sisanya, maka cari dulu berapakah sisa pekerjaan yang dikerjakan oleh si A. Kalau gitu kita lihat menggunakan konsep JKW lagi, yaitu jumlah sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Dari bentuk ini kita dapat tahu jumlah yang dikerjakan oleh BC itu sama dengan kecepatan yang dimiliki BC dan waktu yang dimiliki oleh si BC. Tadi kan kalau kita masukkan ke sini ya, kecepatan BC sama dengan 1/24. Kemudian waktunya ketika BC itu gabung bareng-bareng itu berapa? 12 hari. Maka kalikan dengan 12. Maka jarak di sini kita pakainya tadi adalah maka jumlah BC di sini ya itu dapatnya berapa? Setengah. Otomatis ketika BC itu bareng-bareng mereka dapat menyelesaikan setengah bagian. Selesai oleh siapa? Oleh BC. Otomatis sisanya gimana? Kurang-kurangnya aja. Satu bagian kamu kurangi yang udah selesai dapat ya setengah. Maka sisanya adalah setengah bagian. Setelah itu kita kembalikan ke rumus awalnya. Tadi dia apa bilang di sini? Jika A ingin menyelesaikan sisa pekerjaan, berapakah waktunya? Waktu berarti kan W. Apa rumus W? W sama dengan J dibagi dengan si kecepatan. Ini kan kita pengen cari berapakah waktu yang dibutuhkan si A kan? Otomatis pakai kecepatan A. Ini J-nya adalah J sisa. Nah, dimasukkan sisanya tadi setengah. Kemudian kecepatan daripada si A itu adalah 1/80. Masukkan ke sini 1/80. Kalau ada pembagian pecahan seperti ini, kalau yang bingung atau lupa, tak kasih konsepnya. Jadi ketika contoh setengah per tadi 1/80 itu dapat kamu rubah menjadi bentuknya setengah dibagi 1/80. Kalau di matematik ada pembagian pecahan seperti ini dibalik jadi kali. Dibalik jadi kali menjadi setengah kalikan 80/1. Gitu ya. Sehingga sama. Kalau kita masukkan ke sini dapatnya adalah setengah kalikan 80/1. Maka dapatnya berapa? Oh, dapatnya W-nya sama dengan 40 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan A untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tadi adalah 40 hari. Jadi jawabannya berapa? 40 ada nggak? Ada. Jawabannya ada pada opsi yang
bagian D. Oke, jadi nanti kalau kalian ketemu dengan soal ada pengerjaan bersama-sama, ditanyakan berapakah waktu totalnya, itu menggunakan rumus 1/T sama dengan 1/T1 tambah 1/T2 dan seterusnya. Yang kita udah bahas di nomor 1. Tapi kalau ketemu nanti ada soal pengembangan, tanyakan sisa, tanyakan waktu dalam tertentu ya, kemudian tanyakan ketika BC ku gabungan sisanya berapa, itu menggunakan konsep JKW. J itu adalah jumlah bagiannya, K itu kecepatannya, W adalah waktunya. Oke, jadi ini tadi beberapa soal terkait dengan soal cerita yang sering seliweran atau masuk ke dalam soal di SKD CPNS maupun di bagian kedinasan. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari lagi, bisa teman-teman lihat lagi ulang kalau misalkan masih belum paham atau misalkan masih bingung, bisa coba diulang lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan soal-soal tertentu dan sebagainya, teman-teman bisa komen di link komen ya. Nanti kalau ada soal-soal yang menarik, tim akan coba bahas sehingga teman-teman juga nantinya bisa mengerjakan soal tersebut. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa like-nya, jangan lupa juga dibunyikan loncengnya, karena kita akan rutin untuk upload video terkait dengan informasi CPNS tahun 2023. Dan tentunya soal-soal yang menarik, soal-soal yang susah, tapi tetap kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, cukup sekian dari kami. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.